Oke, sebelumnya mari kita awali dengan bersolawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita bumikan, kita gaungkan salawat Nabi besar kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, mari kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Warisbi, Warung Informasi Bisnis. Ya. Kali ini saya bikin konten ini di pinggir jalan ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada suara desingan-desingan motor atau mobil ya. Anggap aja ini sebuah haru biru hiruk pikuk tentang informasi tentang politik ya, yang sekarang ini gampangannya betul-betul apa ya rame ya, banyak informasi seliweran ya, juga banyak kasus-kasus bermunculan ya, banyak bencana. Anggap aja lalu lalang motor mobil ini menggambarkan situasi dan kondisi yang seperti itu ya. Kami di sini akan bicara real tentang ya bagaimana bupati, wali kota ya sampai kepala desa ya. Kalau sudah terpilih itu cenderung diam ya. Jadi pengertian belusukan ya, pengertian dekat dengan masyarakat ya, segala macam tadi jauh ya. Ya, kalau dulu sebelum jadi, yo pastinya ya ada kegiatan apapun berusaha datang. Ya, memang dari suara. Ya, wis berusaha bikin satu kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Ya memang itu masih eporionya masih seperti itu ya. Dalam kondisi yang seperti ini ya, masih terkait dengan COVID ya, kita juga masih ada istilahnya PPKM ya. Intinya kita harus tetap menggunakan masker ya, tetap jaga jarak. Ini masih diberlakukan di beberapa tempat, sehingga itu bisa juga menjadi sebuah alasan ya, bupati atau kepala dinas atau lurah, kepala desa ya konsen mengejar target tentang vaksin. Nah, dari situlah saya ingin memberikan kata kunci kepada anak muda ya. Pada posisi sekarang jangan bergantung ke pemerintah dulu ya. Pemerintah masih disibukkan dengan target pencapaian vaksin ya. Sehingga kegiatan yang lain cenderung masih belum nampak ya. Nah, dari situ saya ingin anak muda jangan terus diem menunggu ya. Jadi terkait dengan program saya Warisbi ya, bagaimana anak muda pada posisi sekarang ini sudah menyiapkan ya, menyiapkan infrastruktur teknologi informasi ya, yang nanti mau nggak mau akhirnya ya kepala desa atau lurah ya atau bupati akan merespon. Nah, berarti kita bikin konsep yang ideal ya, yang bagaimanakah itu ya. Jadi salah satu dari materi Warisbi itu rumah besar online ya. Di saat kita bicara Warisbi, pasti yang harus selalu kita pahami, kita concern ya. Nah, di dalam implementasinya itu
sudah ada sistem WA dengan satu admin yang beranggotakan setiap RT ada satu pemuda. Ya, itu menjadi sebuah awalan. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita bikin kata kunci dulu. Kata kuncinya bagaimana sih rumah besar online itu ya. Misalkan kita ini saya di Dengkol ya. Jadi bikin YouTube ya. Nama channelnya Dengkol ya. Bikin Facebook ya. Juga pakai nama Dengkol ya. Begitu juga bikin Instagram ya, sampai Twitter ya, sampai web, satu kata ya, itu sebagai kata kunci bahwa nanti apapun alasannya desa atau kelurahan itu tidak akan menolak ya. Saya siap mengawal. Jadi awali bikin ya YouTube ya, semua medsos ya, itu dengan satu kata nama desa atau nama kelurahan. Apa yang mau kita wujudkan nanti? Nah, bagaimana nanti sebagai kamu anak muda tadi ya, mampu berkontribusi ya. Bagaimana dengan rumah besar online tadi, banyak yang bisa kita solusikan. Bagaimana nanti masyarakat itu mudah pingin tahu tentang apa-apa aja yang ada di desa atau kelurahan itu ya, baik pelaku usahanya, baik jasanya ya, baik yang lain-lain ya. Itu nanti berawal dari situ ya, infrastrukturnya kita siapkan dulu ya. Dan untuk mengisi konten-kontennya itu sudah bisa kita awali, misalkan kita bikin YouTube ya. Kita berusaha bikin konten yang sifatnya dialog dengan anak-anak muda, mau dialog guyonan atau apa, tidak masalah ya. Sekali-sekali kita bahas masalah bagaimana kalau YouTube ini kontennya ya, kita awali dengan kita bikin vlog di masyarakat yang punya usaha ya, mau jualan rujak, mau jualan es campur, mau jualan mie ya, atau misalkan ada produk-produk UKM, misalkan handicraftnya ya, ada yang bikin tembikar ya, misalkan ada yang bikin kursi atau apa segala macam ya. Nah, kita berusaha bikin liputan di sana ya. Nah, dengan pelaku usaha yang diliput tadi pastinya dia senang, karena apa, akan dimasukkan di YouTube, bisa dilihat di YouTube. Akhirnya dia cerita kepada teman-temannya, kepada saudaranya ya, dia bilang, "Le, bapak mang dianu le ditekani YouTube desa. Delokan kok ya apa sih?" Akhirnya dia cerita, ini saya buktikan ini ya. Jadi begitu senangnya ya orang-orang desa ya. Kemarin saya pernah bikin liputan warung mewah ya, warung mepet sawah. Nah, itu kita bikin vlog di sana, bikin liputan di sana ya. Nah, setelah itu kita undang ya, kita undang ke YouTube studio. Nah, jadi kita bikin studio ya, kayak podcast gitu ya. Jadi misalkan Dengkol, misalkan yang kita move itu kan desa wisata bunga. Nah, bagaimana walaupun dengan tertatih-tatih itu harus kita wujudkan. Anak muda itu harus punya keinginan yang kuat ya. Jangan takut dibully ya, jangan takut dimaki, jangan takut dibilangi ini itu. Yang jelas selama itu tujuan baik ya, kita sebagai orang muslim pastinya sudah tahu kan ya. Jadi sebagus-bagusnya orang itu yang punya manfaat buat orang lain. Berarti kita harus berbuat ya, harus action yang kemanfaatannya nanti untuk orang lain ya. Nah, jadi YouTube-nya bikin konten seperti itu ya, atau misalkan meliput potensi-potensi yang sekiranya itu berpotensi wisata ya. Nah, bisa aja misalkan kita nyoting misalkan Pak Tani bercocok tanam atau bagaimana, bisa ya. Misalkan para peternak yang lagi memandikan hewan piaraannya, bisa ya.
namanya YouTube desa, YouTube kelurahan. Ya, misalkan nanti ada pengajian, ya kita liput. Ya, misalkan ada sholawat burdah, misalkan sholawat burdah keliling, misalkan kita liput. Ada jamaahan, ada yaisinan, ya kita liput. Ya, sehingga mereka-mereka yang kita liput tadi dia akan bercerita, pasti bercerita. Aku mang di shooting ambil arek nom, jadi ini YouTube desa, pasti akan seperti itu. Ya, jadi itu YouTube-nya kita bikin seperti itu. Nah, bagaimana untuk Facebook-nya? Ya, nah, Facebook-nya juga kita berusaha, ya, bagaimana di saat misalkan kita bergabung ini 5 orang, ya, atau 6 orang, ya, selalu bikin bikin semacam, kalau namanya konten itu kan, kalau di YouTube ya kita bikin konten yang jelas update status atau apalah istilahnya, ya bikin artikel atau usulan atau apa untuk di Facebooknya silakan. Ya, kalau untuk Instagramnya, nah harapan saya lebih ke bagaimana masyarakat yang punya usaha-usaha yang sudah bermain di online, ya, atau yang belum, itu kita bikin desain yang bagus. Ya, kita desain dan yang bagus, misalkan nah penjual rujak. Nah, di situ kita bikin yang bagus, kita tampilkan nanti di Instagram. Ya, di situ keterangannya misalkan nah ya RT 1, RW 3, nomor telepon yang bisa dihubungi ini. Ya, harganya untuk posisi sekarang per porsinya 6.000 atau ada layanan siap antar misalnya, ya. Nah, itu kita bikin di Instagramnya, ya. Jadi misalkan ada rias manten, ya. Rias manten itu misalkan paketnya apa saja. Atau rias manten tadi sudah punya Facebook misalkan, ya. Nah, tinggal nanti kita sebutkan, oh rias manten ini Facebooknya namanya ini. Itu bisa dilihat di Instagram, ya. Nah, sehingga nanti lama kelamaan, ya, dengan kita sering adakan liputan YouTube, ya kita sering up di Facebook, ya, terus nanti bagaimana Instagramnya dan lain sebagainya. Nah, lama-lama masyarakat itu tahu bahwa Dengkol itu rumah besar online-nya, pokoknya ketik aja Dengkol, ya, pokok yang Dengkol, ya. Nah, nanti kan oh Facebooknya ini, ya, YouTube-nya ini, Instagramnya ini akan muncul semua, satu halaman, satu HP itu akan muncul nama Dengkol semua, medsos yang kita bikin. Nah, itu lama-lama nanti pasti pemerintah desa itu akan merespon, ya, awalnya kita lakukan tadi, ya. Jadi untuk lebih jelasnya optimalisasinya undang Pak Hari Warisbi, ya. Jadi kalau misalkan bagi yang menyaksikan ini, ya, misalkan sudah bikin Facebooknya, YouTube-nya, Instagramnya, misalkan atas nama satu desa, panggil Pak Hari, ya. Panggil Pak Hari ini bayarnya nggak mahal, ya. Pokoknya dikasih uang bensin untuk PP bawa mobil, ya. Jadi kalau misalkan di kabupaten ya aduh ya 150 saya kira cukup, ya. Kalau yang dekat-dekat misalkan 100, ya, nggak pakai mahal, ya. Jadi saya gampangannya sekarang ini memprovokasi, tapi saya siap bertanggung jawab. Maksudnya apa? Menindaklanjuti. Pak Hari, saya sudah bikin Facebook, YouTube, Instagram. Saya minta pembinaan dari Pak Hari. Oke. Saya main alamatnya di mana? Ngantru. Wah, rada aja iki ya. Aku kok sangat ngono 150 ya. Oh iya Pak Hari, wis engko tak jalukno klontangan nang arek-arek. Nah, gitu. Karena apa? Saya sudah bukan pegawai lagi, ya. Misalkan ada lagi dari Sukodono Ndowampit, binaan saya dulu.
Pak Hari, saya juga sudah bikin. Aduh, David jorong atus rek, cukup lah 150 DPP gini kono ya. Saya bawa mobil ya. Nah, 200 misalnya. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk kota-kota Malang cukup 100. Ya. Insya Allah kepala desa atau lurah ya Semalang Raya ini hampir tahu sama saya. Ya, saya dulu kan pegawai. Ya, saya dulu sering memberikan juga pembinaan, penyuluhan baik itu di kota, ya saya pernah juga di Batu pernah satu kegiatan, saya bikin kegiatan di Batu di Kelurahan Sisir kalau nggak salah dulu itu saya pematerinya. Ya kalau di kota sering, ya, apalagi di kabupaten. Ya, di kabupaten itu binaan saya insya Allah ada 18 kecamatan, berarti ada 18 desa di 18 kecamatan, itu binaan saya. Ya semoga dari konten yang saya unggah pada sore hari ini ya di Bedak Dalbo saya ya, semoga teman-teman bisa merespon ya. Jangan nunggu kepala desa, jangan nunggu lurahnya ya. Sekarang masih konsen ke sana ya. Di saat kita ngomong program pasti ngomong nggak ada duit ya, so pasti itu. Tapi anak muda itu harus semangat. Ya. Kan di saat bikin Facebook, bikin YouTube, bikin Instagram kan nggak pakai duit. Ya. Nggak pakai. Ya. Tinggal nanti kalau ngundang Pak Hari urunan. Boleh pas Pak Hari misalnya pas soge ya. Aku diundang wis gak usah bayar. Pak iki soge. Ya. Saiki Pak Hari ku mendino niki dodolan jaket-jaket lho, kadang payu kadang ora ya. Ya. Tapi saya siap untuk hadir ya. Bagaimana nanti dari awal kamu membuat medsos tadi, kamu nanti akhirnya menjadi penguasa di bidang informasi. Ya. Nanti dari kegiatanmu tadi ya, akhirnya pemuda itu mudah berkegiatan untuk disponsori. Ya, jadi mencari sponsor menjadi mudah. Karena apa? Kita sudah punya medsosnya. Ya, jadi misalkan kita mau adakan lomba selfie. Ya, kita minta misalkan hadiahnya tiket masuk ke Hawaii Water Park, ke Jatim Park, misalkan ke Museum Angkot, misalkan kita minta 55 misalnya. Kan dia nanya, apa kontribusi yang saya sampai berikan kalau saya ngasih itu. Nanti saya mau bikin vlog Pak, bikin vlog di wisata sampean, atau saya sampai kasih videonya yang sudah jadi tapi durasinya jangan panjang-panjang. Nanti akan saya up di Facebook ya, akan saya up di YouTube ya, saya anukan juga di Instagram ya. Nah dari situ berarti jelas, nah, dia akan lihat ya apa sih YouTube, ternyata followersnya banyak ya, liputannya tentang desa-desa. Oh Facebooknya followernya banyak. Arek Dengkol itu kalau nanti kita kerjasama dengan Arek Dengkol Bersatu kan banyak, itu followernya sudah 3.000 lebih ya, di samping Facebook kita. Jadi peluangnya seperti itu ya. Jadi besar harapan kami anak muda harus punya semangat ya, punya semangat juang ya. Jadi seorang pejuang perubahan itu harus berani dibully, dimaki, dicaci, dilecehkan, harus siap. Harus ya. Jangan nanti ada orang, aduh kamu itu punya ide-ide apa itu, Dengkol Desa Bunga, aduh gak mungkin itu, kamu masih kecil lagi, kamu tahu apa misalkan. Anak muda harus siap ya, dibully seperti itu. Itu anggap aja itu sambal goreng legi ya, sebagai daya pemaju semangat. Oke, mungkin itu ya terkait dengan materi saya rumah besar online. Segera bikin ya, mau desa atau kelurahan mana saja segera bikin ya. Nanti kalau sudah bikin ya, pingin pemantapan tentang optimalisasinya, undang Pak Ari.
Ya. Jadi mari kita wujudkan kemudahan komunikasi antar anak bangsa minimal Malang Raya. Ya. Makanya untuk memudahkan kemudahan komunikasi tadi, 1 RT 1 pemuda yang kita tunjuk. Nah, jadi jelas ya, kemudahan itu yang kayak apa sih? Ya, kan konsep saya kan 1 RT 1 pemuda. Iya kan? Nah, nanti di saat kita misalkan pingin dengan teman-teman kita di Batu, ya. Batu mana? Misalkan Kelurahan Sisir, misalkan sudah ada Warispi di sana. Nah, berarti di sana sudah ada 1 RT 1 pemuda. Oke, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa mari kita bumikan sholawat. Ya, mari kita gaungkan selawat Nabi. Ya, jangan lupa itu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.